Jadi di video kali ini saya akan menerangkan metode eliminasi Gauss pada persamaan linear 3 variabel. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Di sini kita sudah ada soalnya ya teman-teman, dan sudah ada jawabannya. Lalu kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana caranya persamaan linear 3 variabel ini kita ubah ke matriks echelon baris? Caranya itu menggunakan eliminasi Gauss. Jadi awalnya itu kita harus mengubah tiap baris ini ke dalam bentuk matriks. X sama dengan 1, min 2, Y sama dengan min 2, Z sama dengan 1, 6 sama dengan 6. Begitu seterusnya teman-teman. Saya yakin teman-teman seharusnya sudah paham ya bagaimana cara mengubahnya. Jadi ini tinggal diubah saja teman-teman, dimasukkan ke sini. Sini teman-teman, matriks echelon baris ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama 1, diagonalnya 1, 1, 1, dan ini bawahnya 0, 0, 0. Nah, jadi kita harus mengubah matriks ini yang tadi sudah kita ubah tadi. Jadi angka 1, 1, 1, 0, 0, 0. Lalu bagaimana caranya? Caranya ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Kita hanya perlu mencari rumusnya. Bagaimana caranya angka 3 ini dijumlahkan dengan angka tertentu sehingga menjadi 0. Nah, di sini saya sudah menulis rumusnya teman-teman. Min 3 dikali B1 ditambah B2 sama dengan 0. Nah, terus min 3 dikali B1 itu B yaitu min 2 tambah B2 itu 1 sama dengan 7. Begitu seterusnya. Min 3 dikali B1 yaitu 1 ditambah B min 2 sama dengan 5. Min 3 dikali B1 yaitu 6 ditambah B2 yaitu 14. B2 nya 14. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus kreatif mungkin bagaimana caranya 3 ini menjadi angka 0. Nah, meskipun tadi diubah menjadi angka 7, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita cari lagi bagaimana mengubahnya menjadi angka 1. Oke, lanjut yang kedua. Di sini teman-teman, oh ya, sebelumnya tadi saya lupa, kita ini menggunakan patokan baris pertama. Jadi setelah diubah seperti ini, lalu kita ubah lagi bagaimana baris kedua ini menjadi 1, 7 ini menjadi 1, 7 ini menjadi 1. Nah, berarti B2 baris kedua dikali 1/7. Nah, 1/7 nya ini dari mana teman-teman? 1/7 ini dari hasil kreatif ya. Jadi kita harus cari rumusnya sendiri bagaimana angka 7 ini menjadi 7 dikali 1/7 sama dengan 1. Lalu min 5 dikali 1/7 sama dengan min 5/7. Lalu min 14 dikali 1/7 sama dengan min 2. Lanjut, sini kita harus mengubah baris ketiga ini 7, min 6, min 1 menjadi 0, 0, dan 1. Bagaimana caranya? Seperti yang saya terangkan tadi, kita harus mengambil patokan. Jadi kita mengambil patokan yang pertama, baris pertama. Jadi min 7 dikali B1 itu 1 ditambah B3. Jadi min 7 dikali 1 ditambah 7, hasilnya 0. Lalu kita buktikan teman-teman. Ini kali min 2
lalu kita tambah dengan min 6 dengan 8. Betul ya jadi teman-teman. Nah lanjut, min 7 dikali dengan 1 tambah dengan min 1, hasilnya menjadi min 8. Lalu begitu seterusnya, min 7 dikali dengan 6 lalu ditambah dengan 10 sama dengan min 32. Lanjut, setelah itu teman-teman kita ubah baris ketiga ini menjadi angka 0 dan 8 ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita menjadikan baris kedua ini sebagai patokannya. Oke. Jadi min 2 dikali dengan B2, ini 0 ini dikali dengan 0 sama dengan pasti 0 ya. Nah, kenapa tidak pakai patokan yang pertama? Karena nanti hasilnya akan berubah. Min 1 ditambah dengan 0, jadi hasilnya berbeda nanti ya. Jadi kita harus memakai baris kedua ini sebagai patokan. 0 dikali 0 dengan 0, lalu min 8 ini kita kalikan dengan 1, min 8 dikali dengan 1, hasilnya ditambah dengan B3 ditambah dengan 8, jadi min 8 dikali dengan 1 dikali dengan 8, hasilnya dengan adalah 0. Coba kita cek lagi. Min 8 dikali 1 sama dengan apa? Ya, dengan min 8 dikali 1/min 5/7 ditambah min 8, hasilnya menjadi min 16/7. Lanjut teman-teman, kita sekarang akan mengubah baris ketiga ini menjadi angka 1, karena kan kita harus mengubahnya jadi 111 000. Nah, kita sudah mendapatkan 000 ini. Nah, tinggal min 16/7. Bagaimana caranya? Kita ubah menjadi 1. Nah, kalau gini sih lebih gampang ya teman-teman, karena kita tinggal menjumlahkannya dengan min 7/16. Nah, jadi baris ketiga dikalikan dengan min 7/16, hasilnya 1. Jadi sudah selesai ya teman-teman. Kita sudah mengubah setelah menjadi matriks eksternal baris ini. Kita akan mengubahnya menjadi substitusi mundur. Nah, kita mencari X-nya apa, Y-nya apa, dan Z-nya apa. Nah, jadi begini caranya teman-teman. Caranya, kita ubah dulu teman-teman matriks ini ke dalam bentuk persamaan linear lagi. Nah, caranya ialah kita dengan ubah 1 ini menjadi X, ingat ya, 1 ini kalau jadi X, min 2 Y, lalu ditambah Z sama dengan 6, karena Z nya 1, setelah ini 1 menjadi Z. Oke. Nah, lalu yang baris kedua 0, karena ini 0 jadi tidak ada apa-apa, lalu ini 1 menjadi Y, lalu dikurang dengan min 5/7, jadi kurang 5/7 Z, lalu sama dengan min 2. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, ini adalah X, baris ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Oke, makanya ini di sini ada Z, di sininya Y, di sininya X. Oke, jadi ini tinggal diubah aja teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang mari kita ubahnya ke dalam bentuk substitusi mundur. Di sini kita sudah mendapatkan X-nya yang berapa ya? Jadi X-nya itu sama dengan 7. Karena tadi matriks eksponensial tadi kita sudah mendapatkan X-nya 7. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari Y dan X-nya saja. Nah, 5/7 dikali dengan 7, kita
hapus ininya karena sama, intinya hasilnya jadi 5, jadi positif. Nah ya teman-teman, lalu Y nya ini min 2 nya ini dikali ditambah dengan 5 sama dengan 3. Ya mudah teman-teman, min 2 dikali min 3 sama dengan min 6 ya. Lalu 7 nya bawa ke sini, 6 nya juga ke bawah, lalu min 6 ditambah 7 sama dengan 1, lalu 6 nya dibawa ke sini, lalu tinggal dikurangi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi X nya ada 5, Y nya adalah 3, Z nya adalah 7. Nah, seperti ini tuh. Jadi himpunannya adalah 5, 3, dan 7. Nah ini sudah selesai. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok ini, itu kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.